I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Himata Ulia dari kelas RMIK XR 3122 dengan NPM 22303038. Oke, adanya video ini saya akan sedikit membahas tentang normalisasi. Apa sih yang kalian pikirkan tentang normalisasi? Apa itu normalisasi? Mari kita bahas sejenak. Normalisasi adalah suatu teknik untuk mengorganisasikan data ke dalam tabel-tabel untuk memenuhi kebutuhan pemakai di dalam suatu organisasi. Jadi, normalisasi adalah suatu teknik untuk mengorganisasikan atau menstruktur data ke dalam tabel-tabel agar lebih terstruktur dan memenuhi kebutuhan si pemakai di dalam suatu organisasi. Normalisasi terkadang hanya dipakai sebagai perangkat verifikasi terhadap tabel-tabel yang dihasilkan oleh metode lain, misalnya ERD. Oke, selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang tujuan normalisasi. Saya akan membahas 5 tujuan normalisasi. Pertama, mengurangi redundansi data. Apa sih redundansi data itu? Redundansi data adalah adanya data ganda atau adanya data tabel di suatu data tersebut. Tujuan yang kedua, meminimalkan ukuran penyimpanan yang diperlukan untuk menyimpan data. Jadi, meminimalkan ukuran penyimpanan itu tujuannya untuk mengurangi redundansi data. Yang ketiga, meminimalkan resiko inkonsisten data pada basis data. Yang keempat, meminimalkan kemungkinan anomali pembaharuan. Anomali pembaharuan memiliki efek samping yang tidak diinginkan. 5. Memaksimalkan stabilitas struktur data. Rancangan database dikatakan buruk jika data yang sama disimpan di beberapa tempat. Kedua, ketidakmampuan untuk menghasilkan informasi tertentu. Ketiga, terjadinya kehilangan informasi. Yang keempat, terjadinya adanya redundansi dan duplikasi data. Yang kelima, timbulnya adanya null value. Null value itu kosong, nilai kosong. Ada beberapa tahapan anomali, misalkan seperti anomalies from first normal form, second normal form, third normal form, kode normal form, 5 normal form, atau yang sering kita dengar dengan 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, bahkan 5NF. Proses normalisasi adalah proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan realitas. Kenapa sih normalisasi perlu dilakukan? Normalisasi umumnya perlu dilakukan apabila atribut-atribut dari database memiliki skala atau rentan yang berbeda. Ada beberapa aturan normalisasi. Yang pertama, hilangkan kelompok berulang-ulang. Yang kedua, hilangkan data berulang. Yang ketiga, hilangkan kolom yang tidak tergantung pada kunci. Yang keempat, pisahkan relasi majemuk, tidak ada tabel. Yang kelima, pisahkan relasi majemuk yang berhubungan secara sistematik. Yang keenam, bentuk normal optimal. Yang ketujuh, bentuk normal dominan K. Apa sih normalisasi dalam penelitian? Normalisasi data adalah langkah pemrosesan yang mengubah data menjadi rentan umum, memberikan kontribusi yang sama untuk setiap fitur. Kapan kita menggunakan normalisasi? Apabila atribut-atribut dari database memiliki skala atau rentan yang berbeda. Oke, kita akan membahas tabel normal. Ada beberapa kategori yang masuk menjadi tabel normal. Kita akan membahas
3 kategori tabel normal. Sebuah tabel dapat dikategorikan efisien atau normal jika telah memenuhi 3 kriteria, yaitu 1. Jika ada dekomposisi tabel di mana dekomposisinya harus aman. Artinya, setelah tabel tersebut diuraikan atau didekomposisi menjadi tabel-tabel baru, tabel-tabel baru tersebut bisa menghasilkan tabel semula dengan sama persis. Kriteria yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data. Yang ketiga, tidak melanggar boykot nomor form BCNF atau paling tidak bentuk normal ketiga yang biasa kita sebut 3NF. Bentuk tidak normal. Bentuk ini merupakan kumpulan data yang akan direkam, tidak ada keharusan mengikuti suatu format tertentu. Yang kedua, bisa saja data tidak lengkap atau terduplikasi. Yang ketiga, data dikumpulkan apa adanya sesuai dengan saat memasukkan data. Bentuk normal. Tahap pertama. Bentuk normal atau 1NF terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atribut yang bernilai banyak. Atribut komposit atau kombinasinya dalam dominan data yang sama. Yang kedua, setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik dalam kurung tidak dapat dibagi-bagi lagi. Bentuk normal kedua memenuhi bentuk 1NF. Second normal form, tiap atribut bukan kunci harus bergantung fungsi ke atribut kunci. Bergantung fungsi sama dengan A strip B, C, D, E. A adalah kunci, sedangkan B, C, D, E bergantung fungsi terhadap A. Yang keempat, menjadikan pengelompokan dalam tabel-tabel yang relevan. Bentuk normal ketiga. Bentuk normal ketiga atau yang biasa kita sebut 3NF terpenuhi jika telah memenuhi 2NF. Atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci utama. Ketergantungan transitif misalkan A strip B, C, D, E, C strip E, C adalah trans untuk E dan A, maka harus dikomposisikan A strip B, C, D, dan C strip E. Anomali. Anomali adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Ada 3 jenis anomali. Pertama, update anomali. Yang kedua, insert anomali. Yang ketiga, delete anomali. Keuntungan dari normalisasi adalah proses pengembangan data bersih, termasuk menghilangkan data yang berlebih dan tidak terstruktur, dan membuat data tanpa serupa di semua catatan dan bagian. Jadi, keuntungan normalisasi adalah memanage suatu data dengan rapih. Apakah ada kerugian normalisasi? Normalisasi database meningkatkan kompleksitas dalam memperkenalkan lebih banyak tabel dan hubungan antar tabel tersebut. Ini berarti menulis query untuk database semacam itu bisa menjadi lebih sulit karena Anda harus menggabungkan beberapa tabel bersama hanya untuk mendapatkan hasil yang Anda perlukan di tabel tersebut. Normalisasi adalah bagian penting dari manajemen informasi produk mencegah data direplikasi dalam 2 tabel pada saat yang sama atau data produk yang tidak tertarik dikumpulkan bersama dalam tabel yang sama. Selain itu, normalisasi membantu merampingkan data Anda, menyerahkan database Anda, dan membuatnya lebih ringkas. Kapan sih normalisasi itu tidak diperlukan?
Untuk pembelajaran mesin, setiap database tidak memerlukan normalisasi. Ini diperlukan hanya jika fitur memiliki rentan yang berbeda. Misalnya, pertimbangan kumpulan data yang berisi 2 fitur, usia dan pendatangan 2 kali, di mana usia berkisar antara 0 sampai 100, sedangkan pendapatan berkisar antara 0 sampai 100.000 dan lebih tinggi. Mengapa data perlu dinormalisasikan? Sederhananya, normalisasi data memastikan keseragaman dalam tampilan, pembaca, dan penggunaan data di semua catatan dalam database pelanggaran Anda. Hal ini dilakukan dengan standarisasi format bidang tertentu dalam database pelanggaran tersebut. Banyak orang yang bertanya mengapa normalisasi membantu. Normalisasi dapat membantu penghapusan data yang tidak diperlukan database. Misalnya, metode normalisasi data dapat mengurangi nilai duplikat dalam database. Menghapus gigabyte besar data, rendungannya dapat memungkinkan Anda memiliki lebih banyak ruang penyimpanan untuk data di masa mendatang. Apa sih yang terjadi jika tidak melakukan normalisasi atau jika data tidak dinormalisasi? Tanpa normalisasi, sistem basis data dapat menjadi tidak akurat, lambat, dan tidak efisien, serta mungkin tidak menghasilkan data yang Anda harapkan. Kami menggunakan proses normalisasi untuk merancang database yang efisien dan fungsional. Dengan normalisasi, kami menyimpan data di tempat yang logis dan unik. Normalisasi dalam pembelajaran mendalam mengacu pada praktik mengubah data Anda sehingga semua fitur berada pada skala yang sama, biasanya berkisar antara 0 hingga 1. Ini sangat berguna ketika fitur dalam kumpulan data berada pada skala yang sangat berbeda. Hasil dari teknik normalisasi, hasil dari proses normalisasi database adalah bentuk himpunan data ke dalam bentuk normal dengan kualitas yang baik. Normalisasi database itu adalah suatu teknik untuk menstruktur dan memanage data. Kesimpulan normalisasi yang kita bahas barusan adalah normalisasi adalah suatu teknik persiapan data yang paling sering digunakan pada mesin e-learning dan data mining. Proses ini membantu kita mengubah nilai kolom numerik dalam database atau dataset untuk menggunakan skala umum. Jika pernah berurusan dengan database, mungkin kita akrab dengan istilah normalisasi data. Salah satu tantangan yang ada pada database adalah atribut dengan unit, rentan, dan skala yang berbeda. Teknik normalisasi data dalam data mining sangat membantu karena memberikan banyak manfaat sebagai berikut. Penerapan algoritma data mining menjadi lebih mudah, algoritma data mining menjadi lebih efektif dan efisien, data dapat diekspresikan dari database dengan lebih cepat, data yang digunakan normalisasi memungkinkan untuk dianalisis dan metode baru. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.